Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada pembahasan sejarah kebudayaan Islam untuk siswa SMP atau madrasah kelas 7. Tema yang akan kita bahas adalah yang pertama, kondisi bangsa Arab sebelum datang Nabi, dan yang kedua, biografi singkat Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja, bismillah. Yang pertama, kondisi Arab sebelum datang Nabi Muhammad. Pada mulanya, bangsa Arab sudah menganut sebuah kepercayaan yang mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, yakni agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi, mungkin selama ini kita berpikir bahwa sebelum ada Kanjeng Nabi, seluruh bangsa Arab itu masyarakatnya tidak ada yang beragama menyembah Allah. Semuanya itu kafir misalkan. Selama ini anggapan kita itu. Ternyata dulu itu sebelum Kanjeng Nabi itu diutus, sebelum beliaunya lahir, ternyata sudah ada masyarakat bangsa Arab yang percaya dan beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, itu semua adalah mereka menganut ajarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ternyata sudah ada manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun Kanjeng Nabi belum dilahirkan. Seiring berjalannya waktu, ajaran masyarakat Arab mulai menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kondisi mereka bukan hanya rusak dalam hal beragama, melainkan mereka juga rusak dalam hal kehidupan sehari-hari. Zaman ini disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Jadi awal mulanya itu masyarakat bangsa Arab itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ajarannya yang membawa adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Sepeninggal beliau berdua mengalami pergeseran keyakinan. Jadi banyak masyarakat itu yang mulai senang terhadap menyembah berhala. Jadi mereka membuat patung sendiri, kemudian dihiasi sendiri, kemudian disembah sendiri. Nah, mereka masuk pada zaman jahiliyah. Ternyata yang rusak bukan hanya peristiwa keagamaan saja, tapi kehidupan sehari-hari pun mereka ikut rusak. Mereka seolah-olah hidup tidak ada hukum. Jadi kebanyakan dari mereka hobinya itu berjudi, kemudian bertarung, kemudian pesta, kemudian berfoya-foya, kemudian berhubungan intim sembarangan. Bahkan ada kisah di mana seorang ibu itu yang baru saja melahirkan, itu untuk mengetahui bapaknya siapa, seorang ibu ini kemudian melotre. Jadi dikumpulkan nama-nama laki-laki yang pernah berhubungan dengan dia, kemudian dilotre. Nah, nama yang jatuh itulah bapaknya, sampai separah itu. Jadi saking banyaknya dia berhubungan intim dengan laki-laki yang tidak jelas, sehingga kemudian hamil dan melahirkan. Saking rusaknya kehidupan pada zaman itu. Jadi berfoya-foya, judi, kemudian minum minuman keras, makan makanan yang tidak baik dan sebagainya. Itu wujud dari rusaknya pada zaman jahiliyah. Karena parahnya kerusakan moral manusia kala itu, Allah mengutus Nabi terakhir yakni Nabi Muhammad untuk menyempurnakan dan mengajarkan kembali ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, karena melihat kondisi parahnya akhlak manusia pada saat itu, kemudian Allah menurunkan atau mengutus Nabi terakhir, karunia yang besar untuk seluruh umat manusia, yakni kelahiran Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Lahirnya Kanjeng Nabi ini merupakan anugerah yang besar bagi seluruh alam, bukan hanya manusia saja, tapi pada seluruh makhluk merasa bersyukur karena telah dilahirkan sosok manusia mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tugas utamanya adalah
mengajarkan kembali ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kemudian menyempurnakannya. Sehingga ajaran Kanjeng Nabi Muhammad bisa bertahan walaupun sudah beliau tinggalkan sekian ribu tahun. Biografi singkat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekkah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena lahirnya beliau bertepatan dengan peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Kalau sekarang Masehi tahun sekarang ini 2021, maka tahun 571 sekitar 1400 tahun yang lalu. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, dan ayahnya wafat ketika beliau masih di dalam kandungan, sehingga Kanjeng Nabi lahir dalam keadaan yatim, tidak memiliki seorang ayah. Jadi beliau itu lahirnya di kota Mekah, tapi nanti Islam itu tumbuh dan berkembang secara baik di kota Madinah. Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Beliau sabar, penyayang, pemaaf, pemberani, dan penyantun. Dengan kepribadian yang sempurna itu, beliau menjadi uswatun hasanah atau teladan bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah paling sempurnanya makhluk, ya. Kalau Allah Ta'ala adalah sesempurnanya zat, kalau Nabi Muhammad adalah sesempurnanya makhluk. Jadi semua makhluk yang pernah ada, baik itu benda mati maupun benda hidup, baik itu yang bergerak maupun yang diam, yang paling mulia dari semuanya adalah akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kemuliaan itulah kemudian beliau dijadikan sebagai uswatun hasanah, yakni teladan bagi seluruh umat manusia. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa kalau ada manusia yang mencontoh 5% saja dari sifatnya Kanjeng Nabi, maka dia bisa diangkat menjadi walinya Allah Ta'ala. Jadi saking betapa mulianya sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di sini disebutkan beliau pemaaf. Pernah ada kisah di mana beliau itu hendak menyebarkan Islam di kota Thaif. Ketika masuk gerbangnya, bukan hanya beliau tidak disambut dengan ramah, jadi beliau itu dilempar kotoran dan batu. Jadi bukan hanya sakit tapi juga bau karena dilempar kotoran dan dilempar batu, hingga wajah beliau dikisahkan itu tergores hingga luka. Kemudian ketika beliau berteduh, datanglah malaikat Jibril, tidak terima dengan perbuatan masyarakat kota Thaif. Kemudian Jibril berkata, "Wahai Rasul, jenengan tinggal perintahkan saja kepada saya, maka akan saya timbun itu kota Thaif dengan gunung yang saya pegang." Jadi waktu itu malaikat Jibril menggenggam sebuah gunung yang sudah siap dilemparkan untuk membumi ratakan masyarakat Thaif. Tapi apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi? Jangan. Malah beliau kemudian mengangkat tangannya dan berdoa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah petunjukmu pada kaumku, sesungguhnya mereka dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jadi bukan hanya Kanjeng Nabi itu memaafkan orang yang melempar batu, tapi juga mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah. Itu luar biasa sekali. Sehingga Jibril pun kemudian mengamini dan kembali ke langit lagi. Itulah kisah betapa mulianya sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terakhir, Nabi Muhammad diutus oleh Allah diantaranya sebagai rahmatan lil alamin, yakni menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ini sebuah ayat di Al-Quran.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maksudnya rahmat itu adalah kasih sayang atau sebagai pelindung atau sebagai pengayom bagi seluruh alam. Artinya dimanapun ada orang yang menyayangi kita, kita merasa tenang. Nah, jadi seperti pohon ketika ada dihampiri oleh Kanjeng Nabi, maka pohon itu merasa senang. Manusia ketika dihampiri oleh Kanjeng Nabi, maka manusia itu akan merasa senang. Jadi bukan hanya rahmat bagi manusia saja, beliau juga rahmat bagi seluruh alam. Artinya ya ada hewan, ada benda, ada manusia, ada tumbuhan, semuanya adalah Nabi Muhammad yang menjadi rahmat bagi itu semua. Baik, terima kasih banyak. Setelah ini silakan mengerjakan soal evaluasi. Ada 10 soal. Yang pertama, siapa nama dua nabi yang membawa ajaran tauhid sebelum lahirnya Nabi Muhammad? Yang kedua, seiring berjalannya waktu, masyarakat Arab berganti dari menyembah Allah menjadi menyembah. Yang ketiga, sebutkan beberapa kerusakan akhlak yang terjadi pada masa jahiliyah. Yang keempat, siapakah nabi terakhir yang diutus untuk memperbaiki akhlak manusia kala itu? Yang kelima, tanggal dan tahun berapa Nabi Muhammad dilahirkan? Kemudian siapa nama ayah dan ibu Nabi Muhammad? Kemudian nama lain dari suri tauladan yang baik adalah. Nomor 8, Nabi Muhammad merupakan rahmat bagi seluruh alam atau disebut juga dengan. Yang nomor 9, siapakah nama kakek Nabi Muhammad? Dan nomor terakhir, sebutkan beberapa sifat mulia Nabi Muhammad yang Anda ketahui. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.